Baik ya, jadi kemarin kalian bisa lihat di layar ya, tentang apa tadi? Metodologi tafsir apa? Tematik ya. Kemarin ada beberapa langkah yang harus ditempuh ya di dalam penelitian tafsir tematik. Nah, kemarin sudah kita praktekkan kan. Yang pertama apa tadi? Menetapkan judul atau masalah yang akan dibahas ya. Jadi nanti kalian mau nulis tentang apa ini, skripsinya atau makalah ya. Itu ditentukan dulu. Nah, untuk bisa mendapatkan satu judul, maka sebelumnya kalian harus ke perpustakaan ya. Membaca dulu ya. Atau cari-cari informasi di internet dulu ya. Tentang kajian-kajian tema yang kalian minati ya. Misalkan kalian ingin membahas tentang masalah tema-tema pendidikan ya, atau tema-tema tentang dakwah, tema-tema tentang kehidupan sosial, tema-tema tentang politik, tema-tema tentang budaya. Jadi sesuai dengan apa? Minat ya. Yang kalian minati, yang kalian ingin teliti itu apa gitu. Jelas ya? Nah, tentu tadi ketika kita mendapati satu judul, itu sebelumnya pasti harus apa? Dipastikan membaca-baca dulu gitu. Jadi banyak yang dibaca, nanti banyak ide, banyak gagasan ya. Makanya kalian kepengen cari judul skripsi, maka baca dulu 30 skripsi kakak kelas kalian dulu ya. Berarti bacanya di mana? Di perpustakaan. Datang ke perpustakaan, bagian skripsi kalian baca-baca, minimal baca judulnya dulu, walaupun belum dibaca apa? Isinya. Minimal baca abstraknya dulu gitu. Oh, saya tertarik ini. Nah, kenapa itu? Ya karena itu jadi sumber inspirasi baru gitu. Jadi studi-studi penelitian terdahulu itu menjadi sumber inspirasi gitu ya, tulisan-tulisan kalian, supaya penulisan itu tidak mengulang dari tulisan-tulisan yang sudah ada. Makanya dalam nulis skripsi itu kalian diwajibkan di bab pertama harus mencantumkan studi pustaka relevan. Maksudnya studi pustaka relevan itu skripsi yang mirip dengan skripsi yang kalian tulis itu. Judulnya agak mirip. Walaupun misalkan tentang tema pendidikan wanita dalam Al-Quran misalkan. Kan banyak itu yang nulis tentang pendidikan wanita ya kan. Nah, skripsi A, B, C, D sudah menulis itu. Lalu letak perbedaan dengan tulisan kalian itu apa di situ nanti. Jadi kalian bisa menentukan strateginya di situ. Supaya tidak sama dengan skripsi orang lain, nggak boleh itu. Kalau sama itu persis nggak boleh. Meneliti itu pasti harus ada sisi apa? Hal baru atau perbedaannya gitu. Walaupun sama-sama objek pembahasannya tentang apa tadi? Pendidikan wanita. Oh, ternyata yang sudah diteliti tentang kurikulum pendidikan wanita. Kalau gitu saya kepingin membahas tentang metodenya gitu. Metode pendidikan wanita ya. Oh, di sana sudah ditulis ternyata metodenya atau evaluasinya. Cari lagi celah gitu. Kalau begitu saya kepingin menulis tentang pendidikan wanita pranikah. Nah, kita khusus untuk pranikahnya itu apa yang harus disiapkan ya kan? Kurikulumnya seperti apa gitu, supaya siap secara mentalnya ya kan, psikologinya siap, misalkan dari sisi
pengetahuannya, ya kan? Dan begitu seterusnya ya. Jadi itu fungsi membaca ingin mendapatkan satu tema pembahasan atau ingin mendapatkan satu judul. Jadi intinya banyak banyak membaca. Atau kalau belum sempat ke perpustakaan secara langsung, kalian online gitu di Google itu cari jurnal-jurnal, ya kan? Skripsi itu banyak sekarang. Ya. Jadi sekarang itu tidak ada yang sulit ya. Kalau zaman Ustadz kuliah dulu masih agak manual gitu, masih informasi itu masih sangat terbatas dulu ya. Sekarang mah gampang gitu ya, semuanya serba mudah sekarang ya. Ya. Jelas ya, zaman dulu belum ada laptop, masih pakai komputer jadul gitu ya. Itu masih sangat sulit cari informasi secara online ya. Masih zaman orang nelpon pakai wartel ya, atau pakai koin itu dah di pinggir jalan dulu. Itu zaman Ustadz dulu itu ya. Jadi masih sangat terbatas cari informasi gitu. Bahkan sebagian teman masih nulisnya pakai tulisan tangan kadang ya. Jadi kalau yang tulisan skripsi bahasa Arab pakai tulisan tangan gitu. Jelas ya? Jadi menentukan apa tadi? Tema dulu. Terus sudah ketemu ini temanya. Langkah yang kedua adalah menghimpun atau mengumpulkan ya. Menghimpun atau mengumpulkan ayat-ayat terkait. Jadi ayat terkait. Nah, kemarin Silmi di tempat tugas apa? Mencari ayat tentang apa? Ini sering kemarin meninggal. Oh, waknya meninggal. Ya udah, berarti cari ayat tentang jenazah ya. Iya kan, Silmi ya? Iya. Oke, berarti tugasnya mencari ayat-ayat tentang kematian ya. Siap. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Tentang apa tadi? Jenazah. Tentang kematian, jenazah bagian dari kematian. Tentang al-maut ya, al-maut fil Quran ya. Sudah dapat judul kan? Iya, sudah dapat judul. Jadi cari judul itu gampang ya. Ternyata dapat judul al-mautu fil Quran ya, kematian dalam Al-Quran. Apa itu konsep kematian? Nah, cari ayat-ayatnya tentang kematian. Jadi itu langkah yang kedua, menghimpun ayat-ayat terkait yang ingin kalian bahas. Tadi Silmi ingin membahas tentang apa? Al-maut. Kenapa? Karena kemarin kakek siapa yang meninggal? Uwa itu apa? Kakaknya bapak. Kakaknya bapak, Pak D ya. Yang meninggal Pak D. Pak D-nya meninggal. Kalau adiknya bapak, Pak Le ya. Kalau kakaknya bapak namanya Pak D. Kalau orang Sunda Adanya Uwa gitu. Adanya bapak Mamang. Adiknya bapak Mamang. Kakaknya bapak Uwa. Kakaknya bapak Uwa. Iya. Ada nggak Uwa dalam Al-Quran? Ada. Tinggal dicari. Iya, itu ada. Semua ada dalam Al-Quran ya, dicari. Ya. Uwa dalam Al-Quran. Ada nggak? Ada. Ya. Jadi kalau kakaknya saudara bapak lah ya, dari saudara bapak itu namanya amun. Kalau saudara ibu itu khalun ya. Kemudian bahasa Sunda, bahasa Indonesianya berbeda-beda. Uwa, Mamang, Pak D, Pak Le. Paman bahasa Indonesia. Banyak lah ya, itu istilah itu. Ya, istilah sesuai dengan tempat dan keadaan. Jelas ya? Jadi mengenal istilah itu penting ya. Karena itu kata kunci ya untuk mencari ayat-ayatnya di dalam Al-Quran ya. Jadi latar belakang masalah ataupun judul
yang ingin kita kaji kadang sesuatu yang memang cocok ya dengan keadaan kita atau cocok dengan kondisi kita ya. Dan cocok terhadap minat misalkan ya, minat yang kita ingin teliti. Setelah dapat judul ya, baru dicari apa tadi? Menghimpun ayat-ayatnya. Nah, sekarang bagaimana cara menghimpun ya? Cara menghimpun ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Bisa secara manual. Secara manual itu kalian bisa menggunakan kamus ya. Menggunakan kamus ya. Kamus Al-Qur'an. Atau dikenal dengan Mu'jam. Dikenal dengan apa? Mu'jam. Mu'jam itu bahasa Arab ya, artinya kamus. Mu'jam al-Mufahros li al-Fadhil Quran ya. Itu ada kamus. Kalian bisa download juga di Google, ada itu bukunya ya. Itu tulisan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi ya. Kalian tinggal cari di situ. Kalian mau cari tentang ulul albab misalkan ya. Cari di situ. Oh, ternyata ketemu. Ulul albab dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 16 kali. 16 kali di mana saja? Satu di Al-Baqarah 179, Al-Baqarah 197, Al-Baqarah 269, Ali Imran ayat 7 dan Ali Imran 190, Al-Maidah ayat 100, Yusuf ayat 111, Ar-Ra'd ayat 19, Ibrahim 52, Shad itu 2943 ya. Az-Zumar ayat 9, Az-Zumar 18, Az-Zumar 21 dan seterusnya ya. Jadi sudah ketemu ya, sudah ketemu. Urfa kemarin neliti tentang apa? Dapat tugas apa? Judulnya? Manusia. Apa sebutan manusia dalam Al-Qur'an? Insan. Al-insan. Terus apa lagi? Al-bashar. Terus apa lagi? An-nas. Terus apa lagi? Bani Adam ya. Terus al-bashar. Itu contoh-contoh ya. Contoh-contoh. Misalkan kalian mau bahas tentang konsep manusia dalam Al-Qur'an ya. Ketemu ayatnya, dapat berapa ayat? Dapat 7 ayat. Cara mencarinya bagaimana? Urfa kemarin langsung Google. Kalau Google saja nggak cukup ya. Jadi Google itu kadang tidak cukup. Kecuali kalau kita tahu aplikasi atau webnya ya. Nah, kalau kalian pakai Google itu ada web yang bisa membantu untuk mencari ayat-ayat. Yaitu ketik kalian almaani.com ya. Almaani apa? .com. Jadi ketik aja di Google itu ada namanya almaani.com. Almaani.com itu kamus ya, kamus bahasa Arab. Nanti kalau sinyalnya udah bagus kalian ketik di situ ya. Nanti dicari di bagian apa? Kolom pencarian. Tinggal diketik tapi pakai bahasa Arab ya. Misalkan kalian mau mencari al-insan ya, ketik aja al-insan fil Quran. Klik gitu, nanti ayat-ayat tentang al-insan akan apa? Muncul semua.
Jelas? Kalian mau cari tentang al-maut, ketik al-maut ya. Muncul semua. Jadi gini, al-ma'ani al-ma'ani pakai iye ya. Yang aplikasi. Bukan aplikasi, dia tuh web. Nih kayak gini nih bentuknya. Di bentuknya kayak gini. Al-ma'ani apa? .com. Jelas? Kalian tinggal masukkan, misalkan kalian mau membahas tentang apa? Insan, misalkan tulis saja insan. Tinggal kemudian kalian klik. Ditunggu klik tentang al-insan ya. Jadi itu kamus memberi informasi secara teori insan itu maknanya apa gitu. Nah, kemudian secara ayat juga kalian dikasih tahu berapa ayat-ayat yang bicara tentang al-insan. Tulis saja al-insan fil Quran. Tambahin gitu. Kalau insan saja, kalian ngetiknya insan saja itu nanti kamus itu mendefinisikan makna secara bahasa apa, secara bahasa turunan-turunan kalimatnya apa gitu. Dapat? Dapat gini nggak? Kayak gini misalkan. Atau HP-nya kalian nggak standar itu? Sama kan HP dimanapun sama. Yang membedakan siapa yang menggunakan kan gitu. Tapi nggak keluar ayatnya. Kalau pusing kasih tambah ayat al-insan gitu, ayat tentang ayatul insan kan sih gitu misalkan kalau bingung. Kenal ada kan misalkan al-insan muncul di surat An-Nisa 28, Yunus 12, Hud ayat 9. Banyaknya segini. Disebut berapa kali itu? Ketemu kan? Coba tunjukkan HP-nya yang ketemu gambarnya. Ya betul. Ini coba lihat gambarnya seperti itu. Ya kan? Jadi kalian mau cari apa aja ada. Ini web luar biasa ini. Gratis kan ya. Ini sangat membantu untuk para peneliti Al-Quran ya, tafsir tematik itu sangat terbantu dengan web ini. Kenapa terbantu? Karena kalau kalian nyari di Mu'jam Mufaros itu belum tentu satu hari dapat gitu kalian. Nyari satu pembahasan kadang butuh waktu berjam-jam gitu kan. Nah ini hanya satu klik ya, 1 detik. Kalian mengetahui semua ayat tentang Al-Insan di Al-Quran. Jadi nggak perlu membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu butuh waktu 10 jam kalian baru khatam. Itu kalau lanjut nggak istirahat. Nah dengan bantuan aplikasi dan teknologi itu sekarang sangat mudah. Ya kan? Baik. Jadi sebelum ada Google dulu para ulama kita menggunakan Mu'jam ya.
yang sangat manual. Ya ketemu juga tapi lama. Hanya saja kitab-kitab mu'jam zaman dulu seperti Mu'jam Mufarros ini itu masih manual, masih berupa cetakan gitu. Nah harusnya sekarang ini akademisi sekarang khususnya yang jurusan IT itu bisa membuat aplikasinya gitu. Kitab-kitab itu dibuat aplikasi. Ya kan? Ya kalian sudah bisa bikin aplikasi gitu Pak. Nah kitab cetak kayak gini kalian foto jadi apa kemarin? PDF, tapi masih bengkok kan HP-nya bengkak-bengkok yang motonya ya. Ya tapi lumayan sudah. Kalian itu masih lugu sekali ya. Jadi itu cara memoto kayak gini itu ada aplikasi di Play Store. Kalian buka Play Store. Di situ itu ada satu aplikasi ketika kalian foto sertifikat, foto buku, itu dia walaupun bengkak-bengkok dia akan bantu meluruskan. Ada aplikasinya di mana? Di Play Store ada. Semua ada aplikasi. Wajah yang buram aja dikasih aplikasi jadi glowing enggak? Betul enggak sekarang? Jadi jangan yang glowing aja kalian bisa, yang aplikasi yang bermanfaat bagi apa? Mahasiswa untuk nulis skripsi, untuk scan, untuk aplikasi ini aplikasi itu harus melek teknologi. Ustaz juga jadul orangnya tapi ya belajar gitu. Selama mau belajar bisa gitu. Paham? Ya jadi zaman sekarang jangan lugu banget ya, harus belajar mengikuti perkembangan zaman tapi jangan terseret dengan apa? Arusnya gitu. Manfaatkan aja manfaat teknologi zaman sekarang itu. Ya kan? Iya. Jadi untuk mencari ayat tadi udah ketemu kan? Gunakan aplikasi atau kalau kalian mau pakai manual ya. Gunakan kamus cetak ya. Tetapi kadang ya di perpustakaan juga nggak ketemu kitabnya masalahnya, betul nggak? Makanya sekarang perpustakaan itu kalah sama Mbah Google ya. Semua kalah sama Google. Sampai toko buku semuanya tutup sekarang. Toko buku yang kertas ya itu semuanya gulung tikar ya. Orang-orang yang bergerak di bidang percetakan sekarang jadi grab online. Jadi nge-grab orangnya bangkrut ya. Banyak yang bangkrut itu, yang jualan tinta bangkrut, jualan apa bangkrut sekarang. Kalah dengan teknologi gitu. Orang menggunakan elektrik semua, elektronik ya. Makanya sekarang buku-buku koran pun nggak ada kan sekarang kan? Koran kan nggak ada sekarang. Semua versinya versi apa? Cetak PDF semua. Buku juga sama ya. Makanya carinya di Google itu semua sudah ada. Baik. Terus yang ketiga cara mencarinya itu kalian pakai Maktabah Syamilah. Udah punya? Ini laptop ada Maktabah Syamilahnya enggak, Afika? Apa? Turos. Kita Maktabah Syamilah. Turos apa? Maktabah juga? Ya boleh. Tapi diinstal semakin banyak bagus ya. Maktabah Syamilah. Ataupun apa? Jami Al-Kabir itu juga ada perpustakaannya ya. Ada yang beli, ada yang gratisan ya. Maktabah Syamilah itu gratisan, bisa diinstal. Ada yang beli. Ustaz dulu pernah dapat dari Ummul Qura Mekah itu ya. Dari temen dikasih aplikasi, tapi beli dulu ya, tahun 2012 beli. Itu 5.000 real harganya. Lumayan mahal ya. Tapi sekarang bisa gratis kok ya. Jelas ya, jadi bisa pakai
beberapa aplikasi ataupun pakai kamus ataupun pakai online ya. Sekarang yang ketiga, kalian perhatikan. Kalau ayatnya tadi sudah ketemu ya, apa yang dilakukan? Menyusun, diurutkan itu ayat-ayat tadi. Makanya kenapa kemarin kalian disuruh Ustaz menterjemah, kemudian dipastikan ini surat Makkiyah atau Madaniyah ya. Makkiyah ataupun apa? Madaniyah. Karena ada cirinya masing-masing. Kalau Makkiyah itu berarti kan waktu Nabi di Mekah ya kan? Secara geografis ya. Madaniyah ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nah, secara psikologis Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek, bicara tentang akidah, ya kan? Biasanya diawali dengan ya ayuhan nas ya. Kalau Madaniyah itu ayat-ayat bicara tentang sosial, kemasyarakatan. Ayat-ayat tentang zakat, ya kan? Ayat-ayat tentang kehidupan sosial diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ya. Jelas ya, diurutkan maksudnya itu. Misalkan kalian bahas tentang apa? Tadi tentang pendidikan atau tentang penyakit masyarakat misalkan ya. Tentang riba, khomer ya. Nah, kalau kalian lihat contohnya gini nih. Ayat tentang khomer misalkan ya. Itu diurutkan ayatnya. Karena ayat-ayat tentang khomer itu urut ya, peristiwanya. Dari mulai khomer itu menjadi penyakit masyarakat ya. Al-Quran tidak langsung mengharamkan. Karena orang jahiliyah dulu minum khomer kayak minum teh saja gitu. Jadi kebiasaan. Jadi khomer itu kayak minum apa? Kayak minum teh biasa gitu. Orang Arab itu khomer itu ya. Dulu ya, sebelum turun ayat ini. Nah, bagaimana cara Al-Quran tadi bicara tentang khomer? Pertama diurutkan ayatnya surat An-Nahl 67. Jadi Allah menceritakan ya kronologi tentang khomer ini. Jadi kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah atau orang-orang dulu menjadikan khomer itu jadi minuman. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara. Jadi diperas, diproses jadi minuman. Terus tidak hanya itu, dijual juga warizqan hasanah, dijual di pasar ya. Ini belum diharamkan ini. Baru Quran menceritakan kondisi sosiologis masyarakat. Kerjaannya apa tadi? Minum khamr kayak minum teh. Jadi mereka bikin itu dari anggur, dari kurma, diperas, diproses ya. Nah, kemudian tidak hanya dikonsumsi tetapi juga dibisniskan. Itu ayat pertama, surat An-Nahl 67. Terus yang kedua, mulai ada kegaduhan di masyarakat sebab khamr ya kan. Yas'alunaka 'anil khamri ya. Mereka tanya tentang khamr wahai Muhammad. Mulai terjadi kegelisahan kan? Sebab khamr orang berantem, emosinya enggak terkendali ya kan? Kan kasus-kasus kecelakaan di kita itu kan nyetir nabrak pagar, nabrak tukang ojek, nabrak emak-emak mau belanja sayur, nabrak. Ternyata yang nabrak itu lagi mabuk ya. Ya kan, pengaruh tadi malam dugem, tadi malam ke diskotek ya. Pulang-pulang menjelang subuh ya kan masih gloyoran nyetir ya. Kan kasus banyak itu kan. Tapi jangan ditiru ya. Itu orang stres itu ya. Jadi pasti terjadi kegaduhan, dulu juga sama gitu.
kondisi masyarakat waktu itu juga sama. Jadi sebab dampak khamr ini akhirnya kok banyak kegaduhan. Akhirnya mereka tanya, khamr itu sebenarnya hukumnya gimana ya gitu ya. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabir. Katakan Muhammad, khamr, judi itu penyakit, itu dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya memang ya. Kan jadi bahan bisnis tadi itu. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya lebih parah ya daripada manfaatnya. Jadi mulai diajak berpikir logis ini ya, berpikir logis. Masuk akal kan ya? Ya manfaat, tapi madaratnya lebih banyak gitu. Ya, dari bisnis khamr kan dapat duit kan ya? Dapat. Tetapi keuntungan duit yang didapat itu tidak sebanding dengan madarat penyakit sosial yang dihasilkan dari tadi khamr. Dengan khamr akhirnya cekcok, bunuh-bunuh, darah mengalir, betul nggak? Sebab khamr, pulang-pulang bentrok dengan istrinya, cerai, betul nggak? Khamr, ya, itu semua khamr. Diajak berpikir logis, akal sehat. Terus yang ketiga, ini juga belum diharamkan secara mutlak, baru diajak berpikir dulu. Ini makanya kalian ya sebagai calon sarjana itu begitu. Kalian mau neliti itu shopping ide dulu, belanja ide dulu, terjun ke masyarakat. Keadaan sosiologi masyarakat gimana? Kan begitu dah. Mau dagang aja sama. Ya. Ini orang Madura mau dagang sate Madura, cocok nggak untuk Bogor misalkan? Survei dulu. Betul nggak? Jangan jualan sate Madura di kuburan, ya nggak ada yang beli. Ya. Jadi itu namanya shopping ide ya. Jadi keadaan masyarakat dulu, lihat. Tadi kan masyarakat pemabuk ya kan, kerjaannya minum-minuman ya. Dilihat keadaan sosiologi masyarakatnya. Kemudian Quran datang tahapan kedua, diajak berpikir dulu masyarakat. Diajarin gitu. Jadi yang dididik masyarakat itu apanya? Akal pikirnya gitu, dicerdaskan dulu. Yang ketiga, kalau udah cerdas masyarakat, dibatasin. Diapakan? Dibatasin. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya orang yang beriman, jangan dekati sholat kalian dalam keadaan mabuk. Berarti orang beriman ada yang mabuk waktu itu? Ada. Hatta ta'lamu ma taqulun ya, sampai kalian paham apa yang kalian baca. Karena sahabat ketika itu masih sebagian, karena belum ada pengharaman secara tegas, baru pembatasan. Jadi kamu kalau nggak boleh sholat, jangan dekat-dekat khamr saat sholat. Akhirnya apa? Dibatasin itu. Mabuknya jam berapa? Ba'da zuhur bisa mabuk nggak? Nggak bisa. Ya kan orang mabuk itu pengaruhnya berjam-jam. Tapi jangan coba-coba mabuk ya. Jadi orang mabuk itu pengaruh khamr itu bisa sejam 2 jam. Jadi kalau dia ba'da zuhur mabuk mau asar kan nggak boleh deket-deket khamr, nggak jadi. Asar sampai maghrib sampai isya nggak bisa juga. Nah mabuknya itu ya pada isya, pada subuh. Nah jadi ada batasan ya, tidak 5 waktu dia mabuk kan. Tetapi masih ada kasus pas sholat ngimamin, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La-nya hilang. A'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kalian sembah ya orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Kekacauan. Akhirnya gaduh itu. Sholatnya apa? Gaduh. Baru yang keempat, Quran mengharamkan khamr secara total. Nah, ini scan-nya kok hilang nih?
kepotong ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal itu ditutup dengan rijsun ya. Rijsun itu najis ya, keji. Termasuk pekerjaan Dan termasuk apa? Min amali syaitan ya. Al-Maidah ayat 90 ya. Nah ini pukulan telak ini udah tidak ada celah khamr. Tidak ada celah khamr apa? untuk dihalal. Untuk dikonsumsi lagi. Udah mau dikit mau banyak udah nggak ada. Paham ya? Ini contoh ya, contoh bagaimana kita mengurutkan ayat ya. Sama kayak ayat riba juga sama. Jadi penyakit-penyakit sosial ini Quran sikapi dengan bertahap ya. Itu berlaku dari dulu sampai sekarang Ustaz, cara dakwah seperti itu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi berdakwah itu bertahap seperti pertahapan apa? Al-Qur'annya pertama apa dari tahapannya? Lihat apa? Sosiologi masyarakatnya dulu. Keadaan sosial. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Cerdaskan apa? Edukasi. Yang kedua edukasi dulu. Edukasi masyarakatnya supaya tahu ini beda. Perbedaan yang baik, yang enggak baik, ya kan? Manfaat, madharat. Yang ketiga apa? Pembatasan. Yang keempat? Pelarangan. Yang keempat baru dilarang gitu. Nah, kalau itu kalian lihat ya untuk masalah-masalah penanganan sosial tadi ya. Jadi harus melakukan langkah-langkah yang tadi yang strategis tadi ya. Buat programnya. Misalkan pembatasan itu programnya gimana caranya gitu. Misalkan kalian nanti kalau jadi bupati atau jadi wali kota, caranya gimana? Bikin perda, peraturan apa? Daerah. Bikin perdanya pembatasan gitu. Jadi pembatasan edar khamr. Tapi kalau kalian sudah kuat misalkan ya, ekonomi masyarakat sudah kuat, kemudian kesadaran sudah sangat tinggi, disurvei dulu caranya. Oke, berarti tahun ini khamr diharamkan total, baik kegiatan ekspor impor ya. Tutup. Pabriknya tutup. Pelakunya Penjara. Diisolasi. diapakan? Isolasi. Ya makanya itu contoh kalau kalian nanti jadi pemimpin tuh cara berpikirnya gitu. Jangan fufu fafa aja kalau jadi pemimpin ya. Jadi pemimpin itu harus tadi melakukan langkah-langkah strategis itu ya. Pembatasan itu maksudnya apa? Oh, masalah impor ekspor minuman keras ini kan harus betul-betul ini ya. Namanya ini penyakit global. Penyakit apa? Global ya. Harus kalian lakukan langkah-langkah strategis ya. Begitu cara implementasinya ya di lapangan tadi. Riba juga sama, riba penyakit sosial juga ini, penyakit ekonomi bahkan ya, membuat kesenjangan itu sama kayak khamr tadi. Jadi riba, khamr itu udah kayak apa? Penyakit yang mendera daging di tengah-tengah masyarakat sejak dulu sampai apa? Sampai sekarang. Langkahnya juga sama tadi, tinjauan dulu sosiologi masyarakat seperti apa keadaannya ya. Yang kedua pembatasan juga sama ya. Pertama Ar-Rum ya 39, kemudian yang kedua turun ayat An-Nisa 160 161 ya. Dibatasi. Nah, kemudian yang ketiga mulai diharamkan riba namun secara parsial, secara terpisah. Ali Imran 130. Baru tahapan keempat diharamkan secara total ya. Tapi pengharaman secara total itu ada alternatif. Ya, apa alternatifnya? Berdagang. Dagang di situ.
Kalau dulu orang pinjam meminjam duit beranak duit, sekarang duitnya jangan dikasih anak, tapi duitnya dikasih keringat, dipakai dulu, didagangkan, ya, dibikin kegiatan-kegiatan sektor real, ya kan, membuka lapangan apa di sini? Pekerjaan. Jelas ya? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, jelas ayatnya ini. Itu contoh ya cara mengurutkan ayat. Terus yang berikutnya tadi, setelah kalian mengurutkan ayat, mempelajari munasabat ya. Munasabat itu korelasi antar ayat dengan ayat ya. Hubungan ayat dengan ayat ya. Jadi kalian kaji tadi ya, buka tafsir tadi ya, sehingga kalian bisa menyimpulkan tadi tentang riba kok sampai 4 kali tahapan. Kemudian riba juga 4 kali apa? Tahapan. Sehingga kalian nanti bisa melakukan langkah-langkah real itu. Ya, langkah-langkah penanganannya seperti apa? Sama kayak dokter gitu ya. Dokter itu kan pertama yang dilakukan apa? Kalau ada pasien, didiagnosa dulu. Dokter juga nggak ngerti. Walaupun dokternya udah 30 tahun ya pasti tanya dulu, lagi sakit apa mbak? Katanya. Sakit apa mas? Katanya. Keluhannya apa? Ya. Ini lagi terkena kanker katanya. Loh, kenapa punya kanker? Karena kantongnya kering. Lah, itu bukan sakit namanya. Ya. Itu kekurangan uang katanya. Jadi larinya bukan ke dokter, Anda salah alamat. Larinya sono sana. Ke Mbak Sobang Joni sana. Ya. Bekerja sana ya. Jadi larinya bukan ke dokter, tapi larinya ke pasar ini kalau kekurangan apa? Duit ya. Tapi kalau kanker beneran, nah diperiksa, didiagnosa dulu. Dicek darahnya, dicek apanya lagi gitu ya. Jelas ya? Jadi namanya didiagnosa dulu, baru dikasih resep, dikasih obat, dikasih terapi. Kan begitu, semua kajian ilmu itu kan begitu. Ya. Sama kalian itu nanti nulis skripsi juga dimulai dari latar belakang apa? Masalah. Gitu. Sehingga kalian bisa menyelesaikan apa? Masalah. Nanti juga sama, kalian udah rumah tangga, punya masalah. Diusut masalahnya apa? Latar belakang masalahnya apa? Kenapa kok berantem terus sama suaminya? Apa masalahnya? Gitu. Masalahnya cemburu atau masalahnya nggak punya duit atau masalahnya istrinya yang cerewet atau gimana? Jadi nanti dari situ kalian bisa memberikan apa? Solusi. Paham ya cara berpikir akademisi itu begitu ya. Jadi urut cara berpikirnya apa? Urut. Nah setelah itu ya kalian kaji ya dari ayat-ayat diurutkan, buka tafsir dulu sebenarnya ya. Kalian buka tafsir. Tadi udah ketemu ulul albab 16 kali, kalian buka tafsirnya. Surat apa tadi? Surat apa tadi? Buka tafsirnya. Di tafsir itu bagaimana pendapat para ulama, iya kan? Nah setelah itu kalian lengkapi ada hadis-hadisnya ya. Hadis-hadis terkait. Jelas ya? Dah, kalau sudah semua kalian tadi rangkum di buku, ditulis. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir begini, tafsir Jalalain begini, tafsir. Nah, kalian sebagai peneliti itu ya, penulis itu nanti di akhir paragraf dari tafsiran di atas dapat disimpulkan atau dapat ditegaskan bahwa makna apa tadi? Ulul albab adalah ini gitu. Paham? Tadi yang nulis tentang hikmah bahwa hakikat hikmah seperti ini maknanya. Paham? Tapi setelah kalian baca apa tadi? Tafsir. Hakikat kematian tadi artinya seperti ini. Setelah kalian baca apa? Tafsir. Oke.
Udah selesai gitu. Baik ya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya kira cukup itu ya. Nanti kita masuk ke bab berikutnya.